Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di Sanjaya Gun Shop. Dan kali ini saya pegang salah satu unit monel yang bisa digunakan untuk big game, dan juga nanti teman-teman bisa andalkan untuk keiritan anginnya ya. Ini dari fisiknya sudah sangat kelihatan. Untuk keiritannya itu bisa diandalkan untuk unitnya ya. Unitnya adalah monel tabung peres. Dan ini salah satu unit big game, mohon maaf ya. Salah satu unit big game yang pastinya juga sangat direkomendasikan buat teman-teman yang ingin penggunaannya untuk jarak jangka waktu yang agak lama. Untuk unit ini ya, ini pastinya nanti sangat enak buat penggunaan, tapi ada beberapa plus dan juga minusnya. Di video kali ini saya bakal bahas untuk spesifikasi dan beberapa plus minusnya, jadi nanti teman-teman bisa mengetahui secara enggak terlalu detail ya, hampir ke detailnya dari unit ini. Oke, mari kita bahas di video kali ini. Oke teman-teman, untuk unitnya modelnya seperti ini ya. Ini kalau teman-teman sudah lama mengikuti channel kita Sanjaya Gun Shop, pastinya sudah beberapa kali lihat unit ini. Dari akurasinya sudah terjamin, sudah bisa diandalkan untuk akurasinya ya. Dan pastinya untuk bagian dari keiritannya pastinya juga bisa diandalkan. Soalnya lumayan juga peminat dari unit ini. Nggak sebanyak unit Morgan Classic, nggak sebanyak unit Popor Jati buat peminatnya, tapi unit ini ada penggemarnya sendiri. Ada kayak seumpama anak zaman sekarang itu fanbase. Oke, ini buat unitnya itu dia larasnya sudah laras kuningan. Jadi untuk penggunaan lebih mencegah ke korosi dari unit kuningan itu ya. Jadi seumpama karat dia itu lebih tahan. Kalau unit kuningan larasnya ini alurnya 12 dan panjangnya ini di 60-an. Coba ya. Dua ya, ini di 65 cm untuk larasnya. Ini laras kuningan 65 cm, alurnya 12, dan untuk OD-nya dia pakai OD laras yang biasa digunakan untuk unit-unit big game. Contoh kayak OD8, kalau itu 9. Ini buat unitnya itu di OD8 untuk di OD larasnya ini ya. Untuk kaliber kita tetap pakai di 4,5 sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi nanti sekalipun teman-teman bawa unit ini ya tetap usahakan masukkan tas ya, jangan digendong terus. Soalnya nanti bakalan membuat kenyamanan setiap orang yang melihat itu juga agak terganggu. Pastinya agak takut umpama teman-teman bawa unit ini tanpa tambahan tas, nggak dimasukin tas, pastinya nanti orang-orang juga berpikiran agak negatif. Kalau orang-orang yang belum tahu dan belum mengenal untuk unit senapan angin, pastinya seperti itu. Untuk unit ini yang besar itu di bagian serombong larasnya. Ini bukan laras full ya, ini lebih ke serombongnya yang besar ini. Dan untuk serombongnya dia pakai di serombong 15, bodi 15. Nanti teman-teman bisa mungkin kalau pengen lihat lebih detailnya, sebab nanti teman-teman pengen ngecek langsung untuk bagian besarnya, nanti bisa hubungi nomor admin yang ada di layar ya. Nanti buat kedetailan dari unitnya itu nanti biar bisa kelihatan lebih detail lagi. Ya, untuk penjelasannya ya, nanti teman-teman bisa ambil nomor yang ada di atasnya, yang di atas ataupun nomor yang ada di bawah. Soalnya ada 2 nomor. Oke, kita lanjut. Untuk laras pastinya bisa diganti untuk unit ini. Dia bisa diganti karena untuk penguncian larasnya dia juga sangat enak. Dia mengandalkan penguncian laras kunci L, dan kunci L-nya itu juga seukuran teleskop. Ini kunci L seukuran kunci L teleskop ya. Jadi nanti buat teman-teman yang punya teleskop pasti punya kunci L-nya. Kalau yang model bautan pengait bagaimana ya kalau menjelasin ya, yang bagian cengkraman relnya itu pastinya pakai teleskop kebanyakan. Jarang yang pakai putaran, itu jarang banget, kecuali yang di rel tele ukuran 22. Dan ini salah satu contohnya. Ini nanti teman-teman bisa buka. Tak buka ya, salah satu ya, coba ya. Saya juga ingin buka. Ini buat kuncinya ternyata sudah dol. Buat yang kecil. Kalau yang ngandelin yang panjang ini nanti kita butuh tuas tambahan biar bisa muternya. Oke, kita next saja ya buat pembahasannya. Nanti kalau teman-teman pengen ganti, nanti bisa kita videokan. Tapi hubungi nomor admin dulu ya. Nanti biar dijelaskan lebih detailnya lagi. Oke, untuk pemasangan dari peredam pastinya juga sudah sangat mensupport untuk unit ini. Untuk peredamnya, untuk nepelnya ya, nepelnya ini dia sudah agak panjang, termasuk panjang sih kalau buat bagian dari nepel yang seperti ini ya. Ini buat nepelnya itu sangat bisa diandalkan untuk pemasangan peredam super senyap ya. Pastinya untuk pemasangan peredam super senyap ya, buat unit ini lebih disarankan super senyap, soalnya suaranya itu juga kencang banget.
Selain dia monel, dia itu juga big game kan. Jadi suara memang sangat kencang. Oke, untuk bagian visir, dia visir belakangnya itu model bulat dan bisa diatur sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau ini bisa tak buka, soalnya tadi baru tak buka. Oke, tak lepas ya. Buat visir bagian belakangnya ini, kalau teman-teman pengen lihat, pengen nyeting, itu nanti biar bisa lebih enak juga. Untuk informasinya biar bisa sampai lah. Oke, bentar. Agak lama juga sih. Ini buat bautnya, seumpama bautnya hilang itu nanti teman-teman bisa pakai baut yang seukuran juga. Ini buat kunci L-nya tetap sama ya, kunci L teleskop. Jadi bautnya itu di baut-baut teleskop. Jadi seumpama aduh bautku hilang pas waktu ngelepas visirnya, jadi nanti bisa diganti pakai baut-baut teleskop ya. Oke. Nih. Gini aja ya. Ini bisa digoyang-goyangin ini. Mau tak lepas tapi agak susah teman-teman. Bentar ya. Ini kita sambil bahas ya. Untuk tabung dia pakai Monel OD27. Untuk ketebalan dia ditebal 3 milian. 2,8 sampai 3 mili untuk tebalnya ini. Dan ini termasuk Monel, untuk tabung Monelnya itu yang serisnya bagus untuk tabung Monelnya ya. Oke. Ini panjang dari tabungnya itu di 60 cm. Buat panjang tabungnya. Enggak sih. Kalau laras kan untuk ukurannya sampai ke sini kan teman-teman. Kalau tabung itu biasanya sampai sini saja kadang-kadang. Itu berarti buat panjangnya itu di 58 cm. Buat panjang dari tabungnya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti untuk penggunaan pastinya selain ruangnya yang lebih besar dan lebih panjang, untuk tekanan angin di dalamnya itu pastinya juga lebih besar lagi. Jadi untuk ketika dibawa kemana-mana lebih disarankan berhati-hati. Karena unit Monel itu kan tekanannya besar, beda kayak unit-unit yang tabungnya kuningan, sehingga nanti juga berbahaya. Dan kita tetap ingatkan untuk perawatan unit Monel itu kalau bisa rutin ya teman-teman ya. Soalnya karena unit Monel ini buat tabungnya itu besar tekanannya, itu nanti juga berpengaruh ke dalam sealnya. Kalau saran dari kita tetap ikutin sesuai saran ya. Untuk Monel itu paling mentok jangan sampai di atas 3500 saran ya. Soalnya dari unit Monel itu kan tekanan 1000 saja itu kalau seumpama amit-amit ya meledak itu juga suaranya kan juga nggak ada lawannya, nggak ada tandingannya kan, keras banget. Kalau ibaratnya ban mobil aja yang buat ukurannya itu di 50 PSI 80 PSI, untuk tekanannya aja ledakannya kayak gitu, apalagi Monel ya. Oke, ini bentar lagi mau lepas ini. Bar ya. Agak susah soalnya buat lepasnya ini. Selain dia panjang juga sih buat bautnya ini. Panjang banget. Ini buat visirnya. Ini visirnya bisa dilepas, nanti teman-teman bisa ngaturnya juga pastinya ya. Untuk visir seperti ini nanti teman-teman bisa ya jangan sampai hilang sih seumpama kalau ngelepas gini ya, segera diamankan. Oke. Untuk unit ini bagian manonya dia pakai mano yang sampai tuliskan 5000 ya, 5000 PSI untuk manonya. Dan untuk teman-teman seumpama penggunaan tetap kita sarankan di 3500. Itu sudah banyak banget untuk pengisiannya, sudah termasuk pengisian daya besar untuk 3500 itu ya, jangan dimentokin. Dan untuk coupler ini pastinya bisa dilepas untuk unit ini ya, susah lepasnya, rapat juga pas waktu pembuatannya ini, pas pemasangannya ya. Nanti kalau teman-teman pengen lihat manunya lebih dekat, nanti bisa dilepas untuk bagian tutup manunya ini. Nah, jadi buat pengecekan manu pas waktu kita pengisian itu juga lebih leluasa. Dan ini untuk bagian seal-sealnya, untuk pelepasannya, kalau teman-teman nanti pengen ganti, pengen perawatan ya, pengen ganti atau terjadi kebocoran, nanti yang bawah ini ada kunci L nya, yang di atas pen. Oke, pen 1 sama kunci L yang di bawah. Dan ini ukurannya juga seukuran tele juga, ukuran kunci L tele. Oke, untuk chambernya ini Patria, ini ada plat tambahannya untuk pelapisnya. Jadi untuk patriannya dia itu juga lebih kuat untuk chambernya ini ya. Sehingga untuk keamanan, untuk unit Monel sebenarnya lebih disarankan kalau teman-teman pengen cari keamanannya daripada unit-unit yang Moser ya, seperti itu, Moser, Marauder. Soalnya kan kebanyakan kejadiannya kan seperti itu kan, di Moser, Marauder kalau kayak gitu digocap. Soalnya buat daya simpan dalam waktu jangka panjang, penggunaan jangka panjang ya, waktu jangka panjang itu sebenarnya lebih awet yang Monel sebenarnya ya.
Kalau teman-teman pengen menghindari kejadian-kejadian yang sudah terjadi itu, yang sempat viral itu ya. Dan untuk bagian kita lanjut, bagian rel telenya dia ukuran 11 untuk rel telenya. Untuk bagian dari relnya, dia itu termasuk rel tipis. Jadi nanti teman-teman untuk pemasangan lebih hati-hati ya. Paskan dulu buat pemasangan, penempatan dari relnya ini dipaskan dulu. Jadi untuk penggunaan nanti biar lebih enak juga, biar nggak goyang-goyang. Oke. Kita lanjut buat bagian pelindungnya. Pelindung popornya ini dia masih pakai ABS, plastik ABS untuk bagian pelindungnya ini. Jadi seumpama nanti teman-teman pengen ganti di pelindung aluminium atau baja nanti juga bisa. Ini buat asal ukurannya sama, tapi kebanyakan buat unit-unit seperti ini ukurannya sama sih. Kalau bagian dari pelindungnya ya, kalau pelindungnya saja. Dan ini buat bagian penguncian dari popornya dia pakai penguncian baut plus. Nanti teman-teman kalau pengen merubah atau ngelepas ganti popor nanti juga bisa dilepas secara mudah ya pastinya. Ada baut plusnya. Untuk swivel sudah kepasang di atas dan juga di bawah. Nah ini sudah kepasang semua, jadi tinggal pakai nanti buat penggunaannya ya. Untuk kirim kita itu biasanya cuma lepas popor sama bagian mesinnya, jadi yang lainnya itu kita jarang lepas, kecuali kalau unit seperti Morgan Classic itu yang belakangnya ini harus dilepas kokangnya ini, soalnya dia kalau nggak kita lepas bakalan rusak packingnya, rusak pelapis packingnya kalau kita nggak lepas ya bagian belakangnya sini. Nah grendelnya, oh iya grendelnya kita coba ya, 2, 3, 4. Ini dia di 4 track kan, ini agak geser dikit ini. 1, 2, 3, 4. Ya, cuma di 4 kali track untuk unitnya. Ini nanti bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Soalnya kalau setiap track itu kan punya daya pengeluaran angin dan daya ledaknya juga beda-beda kan. Nanti bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Untuk popor kita hanya ready di model seperti ini ya teman-teman ya. Warnanya coklat kombinasi coklat tua kombinasi coklat muda. Jadi nanti buat modelnya cuma seperti ini. Kecuali nanti kalau teman-teman pengen ganti popor nanti itu harus inden dulu. Ya inden popornya itu yang lama. Baik di model Tom Hole terus Gamo nanti juga bisa kalau teman-teman pengen ganti popornya. Asalkan untuk ukuran mesinnya sama saja. Untuk bagian setelan power ini coba tak lepas ya. Dia masuk, kalau biasanya sih Monel itu panjang buat bagian setelan powernya. Coba ya, bismillah. Panjang ya. Nah, segini buat setelan powernya. Ini kisaran di 4 cm sampai 5 cm untuk berat puterannya ya. Oke, nanti teman-teman bisa setel juga untuk powernya pastinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan pastinya untuk pengetesan FPS itu nanti juga tergantung sama power ya, sama tekanan angin yang ada di dalam tabung. Kalau unit Monel pastinya seperti itu. Kalau tes FPS lebih kita perhatikan di situ, dan juga berat mimisnya, grain berat mimisnya. Oke. Ini hampir semua ya yang sudah kita bahas. Kita lanjut ke harganya ya. Ini harganya agak mahal di 1.850.000 buat unitnya ini. Ini nanti teman-teman kalau pengen ambil unit ini nanti bisa disesuaikan dengan budgetnya. Jangan maksa ambil unit ini kalau seumpama budgetnya itu ngepres ya. Nanti bisa ditabung dulu, atau nanti kalau teman-teman pengen DP sebagian terus pelunasannya itu nanti agak lama, tetap kita ingatkan buat unitnya itu ya, biar nggak kelupaan pastinya ya. Oke teman-teman ya, segini saja buat videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.